Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing lagi tentang langkah-langkah awal bagaimana kami mendirikan sebuah perusahaan. Ya, ini mungkin pengalaman dulu sekali ketika masih kuliah. Tahun 2004 kalau nggak salah, 2005 ketika saya awal-awal mendirikan sebuah perusahaan. Mungkin karena sekarang kondisi zamannya berbeda, mungkin beberapa yang kami sampaikan nanti mungkin tidak relevan dengan kondisi sekarang. Tapi semoga kita bisa memberikan, bisa mengambil pelajaran yang bisa teman-teman praktekkan dalam memulai sebuah bisnis. Apa sih kira-kira langkah awal ketika kita ingin mendirikan sebuah perusahaan? Ya, ini pengalaman saya flashback lagi, pengalaman ketika mendirikan sebuah bisnis. Langkah pertama ketika saya ingin mendirikan bisnis adalah ya tentunya kita mau bisnis apa, ya kita bicara tentang ide. Jadi langkah pertama adalah temukan idenya, ya. Ide ini berbicara tentang kita mau bisnis apa, kita mau jualan apa. Ini harus jelas, ya. Ini harus jelas karena ini terkait dengan apa yang nanti akan kita siapkan, ya, apa yang nanti akan kita lakukan, ya, modal yang nanti akan kita keluarkan. Ya, sekali lagi modal tidak harus uang, tapi bagaimanapun juga tetap kita harus mengeluarkan modal dalam artian ini. Karena skill kita terbatas, karena kemampuan kita terbatas, jangan sampai dengan keterbatasan sumber daya kita menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak terlalu kita butuhkan. Ya, karena waktu kita terbatas, mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang masih sekolah atau mungkin kuliah atau mungkin yang sedang bekerja, waktunya terbatas. Jangan sampai gara-gara salah ide kemudian menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak progresif dengan kebutuhan bisnis, ya. Makanya di sini langkah pertama adalah bagaimana kita bisa menemukan ide. Ide yang di sini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan seminim-minimnya sumber daya, ya, seminim-minimnya modal, sederhana action, ya, sesederhananya sebuah tindakan, tetapi bisa memberikan dampak supaya bisnis ini bisa segera berjalan, ya, melakukan penawaran dan kemudian ada transaksi yang terbentuk, ada transaksi yang terjadi, ada pemasukan. Ini yang paling penting. Jadi temukan idenya, kita mau bisnis apa, kita mau jualan apa. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah ketika saya memiliki sebuah ide, ingat sekali lagi kita saat ini masih pengen membuat bisnis. Apa yang saya lakukan ketika saya mau mendirikan sebuah bisnis? Yang saya lakukan adalah saya cerita ke teman. Ya, saya cerita ke teman. Tentunya tidak semua teman, ya. Kita memilih teman yang kira-kira bisa kita ajak diskusi. Ya, bahasa saya mungkin sahabat, ya. Kita cerita ke sahabat, kemudian dari situ nanti kita akan banyak sekali mengambil masukan-masukan. Ya, sahabat ini mungkin nanti akan memberikan banyak masukan. Ya, akan memberikan langkah-langkahnya seperti apa, ya. Karena ketika kita mulai bisnis, saya yakin semua pada bingung kita mau ngapain, ya. Kalau mau bisnis itu harus ngapain, harus mengadakan apa, harus beli apa. Dengan kita diskusi, dengan kita mengajak atau kita cerita ke teman-teman, kita akan banyak sekali mendapatkan masukan, ya. Tentunya bersama teman-teman juga kita mungkin bisa jadi jodoh ini, jadi klop. Ya, kalau kita punya teman, ternyata teman juga punya pikiran yang sama, dia juga pengen bisnis, tapi bingung juga, sama-sama bingung begitu kan. Tapi karena cerita, akhirnya ketemulah jalannya. Ya, bisa jadi dengan kita cerita, kita justru akan dapat partner, ya. Kita akan dapat tim, kita akan dapat teman yang mau menjalankan bisnis bareng-bareng, ya. Ya. Jadi ketika pertama kali kita mendirikan sebuah bisnis, sekali lagi karena mungkin kita masih lemah, kita belum punya modal, kita masih belum ngerti apa-apa, kita butuh energi tambahan. Dan energi tambahan itu saya dapatkan dari teman saya. Ketika saya awal-awal mendirikan bisnis, tidak semua teman setuju memang. Ada teman yang ya justru bukannya tambah semangat, malah down. Ya, karena mungkin orangnya lebih mengedepankan kekhawatiran, ketakutan, ya, pesimis begitu. Tapi akhirnya ketemu juga teman yang punya visi yang sama dan kemudian akhirnya jadi partner, ya, menjalankan bisnis, ya. Meskipun sekarang jujur sudah pisah dan menjalankan bisnisnya masing-masing, tapi fase itu kita sudah melewati. Dengan kita punya teman, kita bisa membagi peran.
kita bisa membagi beban, begitu ya, membagi pikiran. Sekali lagi karena kita semua terbatas, modal pun juga patungan, kerja pun kita bagi, begitu ya, kerja pun kita bagi. Ada yang bagian ngurusi marketing, ada yang ngurusi bagian produksi, ada yang ngurusi keuangan, kita bagi. Ya memang ketika ada pemasukan kita bagi, ya itu resiko kita berpartner ya. Tapi paling tidak di fase-fase awal ketika kita kesulitan dalam menjalankan sebuah bisnis, kita bisa mendapat banyak energi dari teman, ya, energi dari tempat lain ya, salah satunya adalah teman kita. Sejelek-jeleknya mungkin teman tidak mau berbisnis, paling tidak dengan banyak masukan, kemudian banyaknya ide-ide begitu ya, atau mungkin banyak usulan dan segala macam, ide bisnis yang sudah kita tentukan itu akan semakin tajam, ya, idenya akan semakin mendetail sehingga akan mempermudah kita dalam melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Yang ketiga adalah ya tadi, ketika kita sudah cerita teman, ya apakah teman itu hanya sebatas memberikan masukan atau mungkin justru malah underestimate begitu ya, atau mungkin menjadi partner kita, langkah berikutnya apa? Kita perdalam lagi tentang ide dari bisnis yang akan kita bangun, ya. Kita perdalam lagi, ya, kita detailkan lagi. Kita mau jualan apa sih? Jualannya ke siapa? Kemudian jualannya lewat apa? Mau lewat offline atau lewat online? Atau harus mendirikan booth, gerai, atau mungkin menyewa, ya? Atau sebatas reseller, gitu ya, hanya sebatas berjualan saja. Kemudian kita bagaimana cara memasarkannya, ya, langkah-langkahnya seperti apa saja. Kemudian sumber daya modal yang dibutuhkan juga apa saja. Terus kemudian aktivitas kegiatan bisnisnya apa saja. Sekali lagi mungkin karena sumber daya kita terbatas, waktu kita mungkin tidak banyak, mungkin ada bisnis yang masih sampingan, ya kita harus menentukan kerjanya apa saja nih, aktivitas utama dalam bisnis kita apa. Kemudian juga kita harus berpikir detailkan lagi siapa partner atau siapa mitra, siapa supplier kita, siapa yang mendukung supaya bisnis ini bisa berjalan, ya, supplier bahan bakunya siapa, supplier ininya siapa, ya. Ini juga harus kita detailkan lagi, kita cari-cari, kita cari informasi. Kalau kita punya partner, kita diskusi dengan teman. Kalau nggak punya teman, nggak punya partner, ya kita coba cari-cari referensi lagi. Kita detailkan bisnis plan kita, ya. Bahasa kerennya tadi adalah bisnis plan, ya. Jadi setelah kita tadi punya ide, kemudian kita cerita ke teman, kita perdetail lagi idenya, sehingga menjadi sebuah bahasanya bisnis plan. Atau mungkin bisa jadi bisnis model, ya mungkin di video kesempatan yang lain saya akan cerita tentang apa itu bisnis plan dan bisnis model, bagaimana kita mendetailkan sebuah ide, sebuah aktivitas, memetakan bisnis kita dalam satu lembar kertas saja. Itu langkah yang ketiga. Langkah berikutnya adalah kalau saya bentuk tim, ya. Jadi tapi sekali lagi sebelum bicara tim, kita mau bisnis sendiri atau mau bisnis ini secara tim, itu terserah pilihan masing-masing, ya, pilihan masing-masing. Kalau merasa bahwa saya bisa kok menjalankan bisnis ini sendiri, ngapain saya harus berbagi dengan yang lain. Tapi kalau dirasa masih bingung, kalau mungkin modalnya masih terbatas, pengetahuannya mungkin tidak terlalu banyak, kalau saya menyarankan tim. Dan dulu memang saya ketika mendirikan sebuah bisnis, saya bangun tim, saya bentuk tim, ya. Saya berpartner dengan kawan-kawan saya, ya. Mungkin bisnis ini sekali lagi hal yang baru, ya, hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Terlalu banyak wilayah unknown zone, ya, terlalu banyak wilayah yang tidak dimengerti. Apa risikonya ketika kita tidak tahu banyak tentang bisnis, ya, kita masih belum banyak pengalaman tentang bisnis. Pasti nanti kita akan mencoba, ya kan? Pasti nanti kita akan melakukan trial dan error, ya kan? Nah, itu ada resiko. Nah, dengan kita punya tim, kita akan lebih banyak diskusi, kita akan lebih banyak sharing, kita akan lebih banyak menyurahkan waktunya untuk memikirkan bisnis. Sehingga apa? Resiko, error, kegagalan, ya, rugi dan sebagainya bisa kita minimalisir. Nah, dengan adanya tim juga kerja kita jadi lebih mudah. Kita bagi peran, kita bagi job, kamu mengerjakan ini mengerjakan ini, sehingga apa? Semua kegiatan bisnis ini bisa kita jalankan dengan baik. Tidak ada bagian yang tidak berjalan, semua berjalan dengan baik, semua saling mengisi. Saya yakin dalam tim ada yang punya kelebihan ini, ada yang punya kekurangan, saling mengisi, ya, saling mengisi. Dan bagi saya banyak justru bisnis, ya, perusahaan-perusahaan yang besar
yang saat ini berjaya, ketika berdiri mereka dengan keterbatasan modal, dengan keterbatasan skill dan segala macam, mereka bentuk tim ya. Facebook itu juga mereka bentuk tim ya, dibagi timnya, join partner dan segala macam. Yang lain pun juga sama, mereka membangun sebuah tim. Ya, sekali lagi tim di sini untuk menggabungkan kekuatan, saling mengisi, membagi peran dan sebagainya, dan ini akan mempermudah kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Tapi sekali lagi saya sampaikan ya, bahwa yang namanya partner tim mungkin tidak bisa selama-lamanya. Ya, saya saja jujur dengan tim yang lama itu beberapa kali pisah. Tapi bukan kemudian kita putus silaturahim dan kita putus komunikasi. Saat ini masih terus berkomunikasi dengan baik. Urusan bisnis meskipun akhirnya sendiri-sendiri, saya menjalankan bisnis sendiri, mereka juga menjalankan bisnis sendiri. Tapi nggak masalah. Bagi kami yang paling penting adalah pada saat fase-fase kita tidak mengerti tentang bisnis, kita sudah melewati. Ketika kita pisah sekalipun, kita sudah punya ilmu bisnis, kita sudah punya bekal bisnis, mungkin kita sudah punya modal, sehingga untuk mendirikan bisnis-bisnis selanjutnya itu bisa lebih mudah. Ya, kita sudah tahu banyak hal. Ya, jadi saya sarankan untuk membentuk tim. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah menajamkan ide kita dan kita bagi peran dengan tim kita, langkah berikutnya adalah cari mentor. Ya, ada banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui, trial and error, resikonya jelas kerugian, dan kerugiannya ya uang, kerugiannya modal, kerugiannya waktu yang sudah kita lewati. Meskipun dalam bisnis pengalaman, kegagalan dan segala macam itu adalah pelajaran yang kadang memang harus kita bayar untuk kita menjadi mengetahui tentang bisnis. Tapi sekali lagi itu bisa diminimalisir kalau kita punya yang namanya mentor bisnis. Kita tahu bahwa bisnis ini butuh banyak sekali masukan-masukan. Ya, kita cari mentor, ya, mentor yang punya pengalaman di bisnis. Kalau bisa bukan punya pengalaman, mereka saat ini masih menjalankan bisnis yang sesuai dengan bidang kita. Itu akan lebih baik lagi. Ya, tapi sekali lagi mencari mentor juga bukan pekerjaan mudah. Tidak semua orang mau membagi rahasia bisnisnya ke sembarang orang. Makanya itu tadi kita cari siapa nih kira-kira yang cocok menjadi mentor. Ya, memang harus pintar-pintar berkomunikasi. Nah, mentor inilah yang kadang bisa memberikan masukan-masukan. Tim sudah kumpul tapi modal belum punya, ketemu mentor memberikan masukan, coba kamu hubungi ini, coba kamu lakukan ini dan segala macam. Mereka lah yang akan membimbing kita paling tidak sampai bisnis kita jalan. Kalau perlu mentor itu terus dipertahankan, ya, semakin banyak lagi mentornya, sehingga apa? Bisnis kita akan bisa lebih cepat berkembang. Jadi itu yang harus dilakukan, ya, langkah-langkah yang harus dilakukan. Tadi temukan idenya, kemudian cerita ke teman, jangan takut idenya akan dicuri. Karena kalau kita mendirikan bisnis awal-awal ya idenya biasanya biasa-biasa saja, ya. Kalaupun dicuri juga bingung kan, karena mungkin idenya sudah tidak orisinal. Kemudian kita pertajam lagi ide kita, kemudian kita bentuk tim, dan jangan lupa cari mentor, ya. Mungkin itu dulu, mungkin sharing pengalaman kami ketika mendirikan sebuah awal, ya, bagaimana langkah-langkahnya. Bahwa memang mendirikan bisnis itu yang paling berat itu di awal. Tapi ketika sudah berjalan, ketika sudah punya pelanggan, sudah punya pembeli, melewatinya akan lebih mudah. Ya, yang penting terus belajar, terus praktek, ya, jangan merasa pinter, ya, terus berguru kepada mentor-mentor, minta masukan dan segala macam, dan hanya masalah waktu saja saya pikir kita akan menjadi lebih besar dan sukses di kemudian hari. Mungkin itu sharing-sharing saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka video ini silahkan like, kalau ada pertanyaan, masukan, sanggahan, tulis di komentar. Kalau merasa ini manfaat, silakan bagi ke teman-teman ada. Jangan lupa subscribe, ya, tekan tombol subscribe untuk bisa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Itu saja mungkin, terima kasih, sampai di video-video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.